Siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam. Siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam. Di dalam persatuan untuk jadi tujuan bagi umat muslimin sekalian. Di dalam persatuan untuk jadi tujuan bagi umat muslimin sekalian. Muallimin Al-Wasliyah siap untuk membina. Muallimin Al-Wasliyah siap untuk membina agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia, agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia. Muallimin Al-Wasliyah siap untuk membina. Muallimin Al-Wasliyah siap untuk membina agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia, agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia. Marilah pemuda dan pemudi membina agama ilahi. Marilah pemuda dan pemudi membina agama ilahi. Baktikan dirimu untuk menuntut ilmu demi untuk agama Islam mulia. Baktikan dirimu untuk menuntut ilmu demi untuk agama Islam mulia. Siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam. Siap memajukan pendidikan untuk putra dan putri Islam. Di dalam persatuan untuk jadi tujuan bagi umat muslimin sekalian. Di dalam persatuan untuk jadi tujuan bagi umat muslimin sekalian. Muallimin Al-Wasliyah siap untuk membina. Muallimin Al-Wasliyah siap untuk membina agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia, agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia. Muallimin Al-Wasliyah siap untuk membina. Muallimin Al-Wasliyah siap untuk membina agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia, agama dan nusa, rakyat dan negara bahagia sentosa. Islam mulia. Marilah pemuda dan pemudi membina agama
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kerabat Mu'alimin, keluarga besar Madrasah Sanawiyah Mu'alimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang menjelang sore yang berbahagia ini. Kita masih dapat bertemu dalam program Mu'alimin Menjawab. Dalam hal ini bersama narasumber kita, pemateri kita yang sudah hadir di studio, Ustadz Mahmud Aziz, Sarjana Hukum Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pada tanggal 15 Sya'ban ini, kebetulan nisfu Sya'ban ini Ustadz Mahmud kita bertemu di program Mu'alimin Menjawab. Ya mudah-mudahan nanti apa yang akan kita bicarakan akan menjadi khazanah keislaman dan ilmu bagi para pendengar kerabat Mu'alimin dimanapun berada. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kerabat Mu'alimin dimanapun Anda berada, pada hari ini kita berada pada tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriah. Hari ini disunahkan bagi kita untuk melaksanakan puasa yang disebut dengan puasa nisfu Sya'ban. Dan pada kesempatan hari ini juga berkebetulan kita berada pada nisfu Sya'ban, kita akan mengangkat tema Fadilah bulan Sya'ban. Tentunya materi ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan masyarakat dan kerabat Mu'alimin yang sampai ke Madrasah Sanawiyah Mu'alimin, dan kali ini kita akan bahas dan kita akan tuntaskan itu yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Mahmud Aziz, Sarjana Hukum Islam, Guru Madrasah Sanawiyah Mu'alimin Unifa Medan. Untuk itu kita dengarkan dan jangan kemana-mana, kerabat Mu'alimin. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Mahmud Aziz. Dan kepada Ustadz Mahmud Aziz, mungkin Ustadz ini pembukaan kita katakanlah mungkin sekitar 10 menit. Setelah itu mungkin nanti akan ada kita buka sesi tanya jawab Ustadz. Untuk kali ini nanti sesi 1 mungkin 1 orang penanya, kemudian nanti kita sambung lagi. Artinya 1 sesi pertanyaan itu nanti Ustadz akan memberikan 1 pertanyaan dan insya Allah akan dijawab dan kita akan sambung lagi nanti setelah itu. Baik Ustadz Mahmud Aziz, kami persilakan mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala fi ayatil ukhra fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa dan pencinta studio MTS Mu'alimin, Mu'alimin Menjawab. Pertama sekali sebelum kita masuk ke materi kajian kita pada sore hari ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat beserta salam mari sama-sama kita perbanyak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya, khususnya Ustaz ya. Ini bulan Sya'ban, bulan di mana berbagai macam amal-amal ibadah kita itu akan menjadi istimewa nanti. Nah, baiklah, inilah yang akan kita kaji pada pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, yaitu yang berkaitan dengan fadilah daripada bulan Sya'ban. Berbicara mengenai fadilah ini kan Ustaz berasal dari bahasa Arab ya. Kalau sering kita artikan nih keutamaan atau keistimewaan. Artinya memang kalau disebutkan fadilah ini menjadi daya tarik bagi orang-orang yang suka dan gemar menjalankan ibadah. Nah, kalaulah misalnya fadilah ini disebutkan keutamaan, berarti keutamaan itu di mana dia? Nah, yang kita kaji adalah keutamaan syahri Sya'ban, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Sebelum kita masuk kepada kajian kita keutamaan bulan Sya'ban, terlebih dahulu kita harus mengenal dulu Sya'ban itu apa, kan gitu. Nah, bulan Sya'ban ini salah satu dari beberapa bulan yang terdapat di dalam agama kita. 12 bulan, salah satunya adalah bulan Sya'ban. Sya'ban ini kalau kita mau ambil dari segi bahasa, itu Rasulullah pernah bertanya kepada beberapa seorang sahabat, dan pertanyaan ini kebetulan saya membawa kitab, Ustaz. Kalau disebutkan fadilah, kalau di kitab-kitab fikih jarang kita dapatkan. Jadi saya pula kebetulan punya kitab yang namanya, kitab ini udah lama, udah kenalnya semua nih orang-orang mu'alimin, masyarakat mu'alimin, apalagi orang al-wasliyah. Kitab ini namanya Durratun Nasihin. Durratun Nasihin, karangan Imam Syekh Utsman Al-Khobawi. Di sini banyak kali terdapatkan fadilah-fadilah di bulan Sya'ban itu. Memang hadis ini Durratun Nasihin banyak hadis-hadis fadilah ya Ustaz. Fadilah, dia targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib. Kalau yang lain mungkin Adilatul Ahkam ya Ustaz ya, petunjuk hukum ya kan, berkaitan dengan hukum. Tapi ini mungkin karena kita bicara fadilah, maka Ustaz angkat kitab Durratun Nasihin. Silakan Ustaz, lanjutkan Ustaz. Baik. Itu pada suatu kesempatan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat. Apa pertanyaan beliau? Atadruna lima summiya Sya'bana? Wahai para sahabat, tahukah kamu sekalian kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Lalu sahabat bertanya, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabat tak tahu. Sebagai etika mereka mengatakan Allah yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Walaupun kadang-kadang sahabat tahunya itu Ustaz. Tapi karena rasa takzim mereka kepada Rasul, kita begitu juga kan. Kadang-kadang kalau ada Ustaz nanya sama kita, pura-pura aja belaga tak tahu. Ustaz lah yang lebih tahu. Ustaz lebih tahu Ustaz, gitu dia kan. Etika itu. Jadi ini pelajaran juga nih kepada pemirsa sekalian di rumah. Ya, menjaga adab kepada Ustaz, ulama itu memang harus dijaga. Jangan pula mentang-mentang awak sekarang doktor, Ustaz awak masih doktorandus. Awak salah-salahkan lah pula Ustaz kita tuh. Tak jelas Ustaz tuh katanya. Oh, mak kalau itu luar biasa lah itu kan. Seolah-olah awak yang lebih tahu ketimbang guru kita ya. Walaupun awak lebih tahu, tapi tak boleh kita merasa sok tahu di depan dia kan gitu Ustaz. Nah, itu penyakit pula orang sekarang. Nah, lalu apa jawaban Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun. Nah, kenapa bulan Sya'ban itu disebut dengan bulan Sya'ban? Kata Rasulullah, karena sesungguhnya yatasya'abu fihi. Apa itu yatasya'abu fihi? Pada bulan ini bercabang-cabang. Yatasya'abu. Jadi kalau dalam kita buka nanti kamus Mahmud Yunus, ada disebutkan di situ akar kata dari Sya'ban ini yatasya'abu zar'u. Artinya bercabang-cabang tanaman-tanaman itu Ustaz. Artinya banyaklah berarti kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban ini. Itu secara definisi menurut bahasa Sya'ban itu. Tapi ada yang menarik Ustaz. Dalam kitab ini juga disebutkan bahwa Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. Sya'ban. Nah, ini jarang pula disebutkan orang, tapi kebetulan terbaca saya. Nah, itulah dia. Jadi Sya'ban, Shin, Ain, Ba, Alif, dan Nun. 5 huruf. Nah, menurut Syekh Utsman Al-Khobawi dalam kitab Durratun Nasihin ini, bahwa Shin itu maksudnya adalah syarfun wa syafa'atun. Syarfun.
Syaraf artinya kemuliaan. Kemuliaan. Dan juga syafaat, dapat pertolongan. Itu shin. Kemudian kalau dia ain, ain itu disebut dengan ulu atau izzah. Ulu wa izzah. Ulu itu artinya tinggi. Izzah itu artinya keperkasaan, keistimewaan dia, punya istimewa bulan Sya'ban ini. Ulu ya. Uluwun. Iya. Uluwun. Dalam Al-Quran ada uluwang kabira. Uluwang kabira. Jadi tinggi. Jadi derajat bulan Sya'ban ini ternyata tinggi pada huruf ainnya. Kemudian ba, huruf ba itu disebut dengan al-birru. Birru, kebaikan. Jadi Sya'ban itu adalah bulan-bulan kebaikan. Kemudian alifnya ulfatun. Ulfa itu kelemah lembutan. Kemudian yang terakhir nun itu disebut dengan an-nur, cahaya. Jadi hebat sekali nih Ustadz, bulan Sya'ban ini dari segi perkatanya saja huruf demi hurufnya mengandung banyak sekali makna yang luar biasa dan termasuk dalamnya kebaikan-kebaikan. Baik, ini secara definisi menurut bahasa. Kemudian masuk kita langsung kepada fadilahnya, keutamaan. Apa sih keutamaan bulan Sya'ban ini Ustadz? Ini yang banyak orang mungkin sekarang bertanya-tanya kepada kita, apakah yang terkandung di dalam bulan Sya'ban itu kebaikan-kebaikan apa saja, fadilah-fadilah apa saja yang ada di dalam bulan Sya'ban itu. Nah, kebetulan pada hari ini saya akan mengutip sebuah hadis, yang mana hadis ini bersumber dari sebuah hadisnya statusnya hasan Ustaz. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dari sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Perawinya aja sudah hebat Ustaz. Iya, Usamah bin Zaid. Jadi kebetulan kan karena saya ini guru hadis dan mustalah hadis, iya, agak kita sampaikan sedikit lah profil dari Usamah bin Zaid nih. Biar para pemirsa di rumah dan anak-anak saya yang di rumah nih kenal dengan sahabat Nabi. Kalau bisa kita tiru sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi ini yang bernama Usamah bin Zaid ini dalam riwayat, dalam sejarah ini banyak sekali yang menyebutkan bahwa dia ini lebih masyhur dengan panglima perang Nabi yang usianya termuda. Di usia 18 tahun. Iya. Diangkat Nabi menjadi panglima perang. Saat itu Ustaz, Rasulullah sedang sakit. Begini ceritanya kan. Sedang sakit, lalu Rasulullah menunjuk sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid ini untuk memimpin suatu peperangan. Yang terjadi apa Ustaz? Ternyata para senior-seniornya banyak yang sudah melanglang buana memimpin peperangan merasa cemburu karena mereka merasa dirinya lebih senior. Mereka komplain. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab ketika itu. Lalu mereka berjumpa dengan Rasul. Ya Rasulullah, kenapa kau angkat, kira-kira gitulah bahasa kita orang mana. Kenapa lah kau angkat ya Rasul Usamah bin Zaid, anak baru kemarin. Ini kami banyak senior-senior di sini. Lalu kata Nabi, wahai para sahabat-sahabatku, jangan kalian sepilih sama Usamah bin Zaid. Kalian tahu siapa Usamah bin Zaid nih? Ayahnya itu siapa? Zaid bin Harisah. Seorang pemimpin yang kemana-mana menemani aku. Apalagi teringat kita Ustaz, Zaid bin Harisah ini ketika Nabi itu peristiwa sebelum Isra Mi'raj, ketika di kota Taif kan mendampingi itu kan sahabat Nabi Zaid bin Harisah, luar biasa. Bahkan ketika Nabi itu dilempari oleh penduduk Taif, itu menurut satu riwayat dilindung badannya sebagai tameng Rasul supaya tidak kena lemparan. Walaupun akhirnya menurut satu riwayat itu kepalanya berdarah, bocor kalau kita sekarang kena timpuk batu itu. Kemudian kenalah kaki Rasulullah. Itu hebat perjuangannya itu. Kalau kita lihat sekarang, siapa orang yang mau melindungi habis-habisan kalau kita bilang ulama kita setingkat misalnya kayak kiai atau mungkin belum ada itu bisa terjadi pada sekarang ini. Luar biasa pengorbanan Zaid bin Harisah. Apalagi istrinya Ummu Aiman itu kan pembantunya, langsung pembantu ayah daripada baginda Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi kata Nabi, kalian jangan sepele dengan Usamah bin Zaid. Nanti dia buktikan bagaimana cara dia memimpin itu. Tapi memang betul lah yang namanya baginda Rasulullah tak pernah meleset Ustaz. Jadi peperangan itu dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin terhadap orang-orang kafir ketika itu dan berhasil tanpa ada satu orang pun pasukan dari umat Islam itu yang terbunuh. Berangkat dan pulang utuh dan bahkan banyak membawa harta rampasan. Ini prestasi.
Setelah itu barulah orang-orang sahabat-sahabat yang senior-senior itu, oh ini rupanya kenapa Nabi menunjuk Zaid bin Harisah itu menjadi pemimpin perang ketiga itu. Baik. Usamah bin Zaid ya, Ustaz? Usamah bin Zaid. Ini sepangkat dengan cucu Nabi nih kalau. Iya, betul. Baik, kita langsung saja. Ya, oke, lanjut Ustaz. Hadis tentang fadilah daripada bulan Sya'ban. Dari sahabat Nabi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, aku belum pernah melihatmu berpuasa satu bulan di antara bulan-bulan yang ada di antara 12 bulan itu sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Lalu kata Rasulullah menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Kata Rasul, ini bulan Sya'ban ini bulan di mana manusia, orang-orang banyak melupakannya. Kenapa banyak dilupakan? Karena dia terhimpit di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban, Ramadan. Rajab ini kan salah satu bulan haram, di mana di situ kualitas ibadah umat Islam pasti kan hebat Ustaz kan, karena dia bulan haram. Bulan haram. Jadi bulan-bulan yang dimuliakan. Dan dilarang juga untuk berperang ya. Dilarang berperang, makanya fokus mereka beribadah. Kemudian ada satu bulan yang lebih mulia lagi, bulan Ramadan. Nah, di situ wajib kita berpuasa, sehingga banyaklah orang-orang lupa ketika bulan Sya'ban ini datang. Maka kata Rasulullah, ini bulan Sya'ban ini bulan di mana orang-orang banyak melupakannya. Padahal kata Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Kata Rasulullah, bulan Sya'ban inilah termasuk fadilahnya. Salah satu di antara fadilah daripada bulan Sya'ban itu adalah di mana turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Diangkatnya amal-amal ibadah kita itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat ini bulan Sya'ban ini. Jadi kalau kita beramal, apalagi kita ini Ustaz yang berpuasa hari ini, langsung nih Ustaz, langsung. Begitu nanti buka puasa, kontan langsung diangkat Allah. Begitu dia. Puasa Ustaz kan? Puasa alhamdulillah. Ini Pak Iram puasa? Nampak lemasnya. Apalagi Bang Aidil itu kan sampai tertidur dia. An-naumu shaim ibadah ya. Iya. Puasanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Ustaz ya. Itu dia. Jadi ketika amal-amal itu diangkat oleh Allah, lanjutan hadis ini Ustaz, maka kata Rasulullah, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku suka kalau seandainya amal-amalku itu diangkat, diterima oleh Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Jadi luar biasa. Pertama fadilah daripada bulan Sya'ban ini, amal-amal kita itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya diangkat itu berarti amal-amal kita langsung diterima Allah. Dipersembahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan Ustaz dalam riwayat lain kan disebutkan ada amal-amal itu diangkat yang harian. Iya. Ada yang mingguan. Bulanan, Bulanan, tahunan. Kalau ini memang Sya'ban ini hebat dia. Kelebihannya diangkatlah amal-amal ibadah kita yang kita lakukan pada hari ini langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu di bulan Sya'ban. Mungkin ini Ustaz sebagai mukadimah kita. Baik, terima kasih para pemirsa kerabat Mu'alimin. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Mahmud Aziz Harahap tentang fadilah bulan Sya'ban, di mana salah satu di antaranya tadi adalah tarfa'ul a'mal. Iya, diangkat amal-amal ibadah kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga secara definisi sudah disampaikan oleh Ustadz Mahmud tentang masalah Sya'ban, baik dari makna huruf per huruf, kemudian definisi secara bahasa. Ini sudah memberikan khazanah ataupun pemahaman keilmuan yang luar biasa bagi kita. Baik Ustadz Mahmud, sepertinya kita harus melontarkan satu pertanyaan ini kepada kerabat Mu'alimin. Boleh. Mudah-mudahan pertanyaan ini Ustadz nggak susah-susah kali dan tidak pula mudah kali. Iya. Jadi namanya juga kita mengambil fadilah di bulan Sya'ban ini, mudah-mudahan kita berbagi juga keberkahan dan fadilah kepada siswa-siswa kita, keluarga besar kita yang sedang menyaksikan tayangan ini. Jangan kemana-mana dan kita dengarkan satu pertanyaan kuis dari narasumber kita, Ustadz Mahmud Aziz. Insyaallah pertanyaan ini tidak susah dan tidak juga mudah. Oleh karena itu silakan Ustadz, satu pertanyaan Ustadz.
Baik, untuk anak-anak kami dan seluruh pemirsa MTS Mualimin Studio, Mualimin menjawab, pertanyaan tidak susah seputar Sya'ban tadi. Coba dulu bisa kira-kira dijelaskan arti atau maksud dari kata atau huruf per huruf daripada bulan Sya'ban yang 5 itu. Shin, Ain, Ba, Alif, dan Nun. Jadi kalau tadi yang menyimak, Insya Allah dia bisa menjawab. pasti bisa. Ini kadang-kadang kalau yang tidur-tidur pasti nggak tahulah. Jadi coba yang mendengarkan ini mudah-mudahan bisa menjawabnya. Tidak susah. Silakan. Baik, silakan para kerabat mualimin dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang disampaikan Ustadz Mahmud Aziz sudah begitu jelas untuk menyampaikan definisi atau arti kata per kata dari bulan kata Sya'ban tadi. Huruf per huruf ya Ustadz ya. Silahkan angkat teleponnya, silahkan hubungi ke nomor line WA kita 0813 62143938. Ada persembahan hadiah menarik untuk kerabat mualimin, susu kurma Lantabur, persembahan dari PT 2 Cahaya Haramain, pelaksana perjalanan haji dan umroh. Kami persilakan. Ya, sepertinya belum ada menjawab Ustadz. Belum ada menjawab. Mungkin kita bisa sambung materi kita Ustadz. Baik. Ada yang mau disampaikan, tapi saya kira kita tunggu dulu Ustadz setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa pentingnya cerita seorang guru menginspirasi murid untuk belajar menuntut ilmu. Termasuk yang saya alami. Saya semangat untuk belajar ke Mesir ketika guru saya, wali kelas saya cerita bagaimana Kairo, bagaimana sekolah di Al-Azhar. Cerita itu masuk ke pikiran saya menjadi cita-cita. Akhirnya Allah mengabulkan, saya sampai ke Mesir. Salah satu yang inspirasi saya adalah guru saya, wali kelas saya, Ibu Hajah Cik Tanti LCMA. Guru saya datang silaturahim untuk mohon doa, menyambung hubungan baik. Ternyata beliau menulis buku fikih etikaf. Selama ini kita sudah rajin etikaf, tapi ternyata kita tidak tahu etikaf kita batal karena tidak mengerti fikih etikaf. Di buku ini diceritakan bagaimana fikih etikaf menurut mazhab yang diakui, yang kita amalkan, mazhab Syafi'i. Lalu kemudian ada munajatnya, doanya, zikirnya, sehingga banyak orang yang tidak bingung dia mau baca apa di dalam ini lengkap. Nah, kita bisa support untuk wakaf. Jadi wakaf dicetak akan dibagikan free ke masjid-masjid, ke pelajar-pelajar, ke komunitas hijrah dan lain sebagainya. Jangan ke nomor yang lain. Hubungi Ustadz Zulkifli SHINN 0813 700 72540. Saya ulang sekali lagi. 0813 700 72540. Berkah wakafnya dibaca orang sampai akhir hayat, mengalir sebagai amal jariah. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama kami pada program Mualimin Menjawab. Kita masih menunggu penelpon ini Ustadz, belum ada yang menelpon. Sekali lagi kami sampaikan kepada kerabat Mualimin, pertanyaannya sungguh mudah dan sederhana. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ustadz Mahmud tadi, mohon supaya dapat menjawab atau menjelaskan kata Sya'ban huruf per huruf. Kami tunggu telepon dari kerabat Mualimin ke line WA 0813 6214 3938. Silakan. Ya, karena belum ada yang jawab, kita mungkin masuk deh Ustaz. Masuk ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Jawab atau menjelaskan kata Sya'ban. Halo, assalamualaikum Pak. Mohon tayangannya supaya dimatikan dulu Pak, supaya suaranya tidak feedback balik ke studio kita Pak. Ibu. Ya. Halo, assalamualaikum. Siapa di mana, Bu? Mutia dari Medan. Medan Amplas. Mutia dari Medan Amplas, ya. Ibu Mutia atau anak nih? Murid. Oh, murid. Iya, alhamdulillah bergabung dengan program Mualimin. Silakan Mutia dari Medan Amplas. Jawab silakan, langsung dijawab. Shin atau saraf itu artinya kemuliaan. Ain atau uwi artinya tingkat tinggi. Ba atau bir yang artinya kebaikan. Alif
ulfa artinya kasih sayang, dan nur cahaya. Ya. Bagaimana Ustaz? Tadi ada sedikit salah, saya kira Bisa dimaafkan lah. dimaafkan. Dimaafkan lah. Dimaafkan. Selamat kepada anak kami Mutia ya dari Medan Amplas, tidak menyebutkan. Jawaban kamu sudah dibenarkan oleh Ustadz Mahmud Aziz Harahap. Mohon kirimkan alamat lengkapnya ke nomor line WA kita supaya hadiah persembahan dari PT 2 Cahaya Haramain dapat dikirimkan ke alamat yang jelas ya. Terima kasih Iya. Mutia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjutkan Ustaz. Ya, baik. Sudah satu pertanyaan dan Pertanyaan. satu siswa kita sudah menjawab. Itu kelas berapa tadi, Ustaz? Tak tahu tadi ya. Insya Allah nanti dia akan Iya, konfirmasi iya. Ustaz melalui line WA-nya. Iya, mungkin Ustaz Mahmud mau mencatat nih kelas berapa, insya Allah nilai hadisnya bertambah sedikit ya Ustaz ya. Iya, iya, itu dia maksudnya. Iya, betul. Iya. Baik, silakan Ustaz. Ya, baik. Tadi tentang fadilah ya Ustaz. Ya, satu diantaranya adalah diangkat amal ibadah kita ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban ini langsung ke hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Baik. mungkin yang berikutnya Ustaz? Ada, baik Ustaz. Terima kasih kepada Ustadz Muhayyan sebagai moderator. Baik para pemirsa sekalian, kemudian ada fadilah lagi yang termasuk di dalam bulan Sya'ban. Ada satu malam di dalam bulan Sya'ban ini, dan kita sudah tahulah semua istilah malam nisfu Sya'ban namanya. Ini salah satu malam di mana di malam-malam yang lain, atau maksudnya apa namanya, di bulan-bulan yang lain, kalau malam ini dijumpai tak ada, cuman ada di bulan Sya'ban. Apa itu dia? Malam nisfu Sya'ban. Ini luar biasa. Saya akan sampaikan sebuah hadis yang menyebutkan bagaimana keistimewaan fadilah daripada malam nisfu Sya'ban itu. Hadisnya berasal atau bersumber dari sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'ullahu ila khalqihi lailatan nisbi min sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Rasulullah menyebutkan, bersabda, Allah Subhanahu wa taala yattali'u, memperhatikan, melihat, ila khalqihi, kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, lailatan nisbi min sya'ban, pada waktu malam nisfu sya'ban. Tadi malam nanti Ustaz. Ya kan? Kemudian fayaghfiru, kemudian Allah akan mengampunkan li jami'i khalqihi. Semua makhluk-makhluknya diampunkan bagi orang yang minta ampun lah pasti kan? Tapi ada dua golongan orang yang tak mendapatkan ampunan itu Ustaz. Siapa dia? Li musyrikin au musyahin. Musyrik dan musyahin. Musyahin ini orang yang SKT. Oh, bermusuh-musuhan. Musuhan, tak cakapan. Tak cakapan. Jadi inilah dua golongan orang yang tak mendapatkan ampun. Dalam riwayat lain disebutkan ada tambahannya itu waqatilin nafs. Orang yang membunuh tanpa ada hak. Tapi tak pula kita kaitkan dengan yang kasus itu Ustaz. Iya, kita kan. Iya, betul. Salah. Dah, kita kajilah ini. Jadi, apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban itu? Bahwa Allah ketika malam nisfu Sya'ban itu, Allah melihat hamba-hambanya, melihat makhluk-makhluknya. Mudah-mudahan tadi malam saya pun ditengok kan kami tadi malam. Agak gerimis-gerimis ya Ustaz. Itikaf ya? kami Ustaz. Itikaf kami ada beberapa orang itu. Itulah yang kami harapkan. Kenapa kami itikaf? Kami yakin bahwa Allah memperhatikan kami. Bukan maksudnya Allah pada bulan-bulan lain tak memperhatikan kita Ustaz. Tapi di malam nisfu Sya'ban ini khusus. Khusus dia. Lebihkan perhatiannya. Dan yang paling hebatnya, tadi malam kalau ada orang yang memohon ampun kepada Allah, tak ada cerita Allah ampunkan dosa-dosanya. Hebat kali malam nisfu Sya'ban ini Ustaz. Jadi alangkah meruginya lah kalau tadi malam orang hanya cuman tidur. Tak mau sholat berjamaah ke masjid, tak ada membacakan surat Yasin, tak pernah beribadah, dan yang lain-lainnya sebagainya itu. Apalagi tak mau dia bertobat tadi malam. Sungguh rugi luar biasa kalau ada orang tadi malam tidak memanfaatkan malam nisfu Sya'ban itu. Ini salah satu kelebihan daripada bulan Sya'ban itu Ustaz. Tapi ada yang bilang, tahun depan masih adanya Ustaz. Itu mungkin dia punya malaikat sendiri itu Ustaz.
menyalahkan iya, sendiri. tahun depan bulan Sya'ban yang ada Ustaz. Dia. Tapi dia yang tak ada. Mungkin gitu ya kan? Itulah Kalau Sya'ban tuh ada saja insya Allah, takutnya awak yang tak ada. awal yang tak ada. Karena kan sekarang bulan Sya'ban ini kan udah banyak orang dipanggil kan. Iya betul. Ngeri-ngeri sedap awak. Itulah dia. Jadi kesimpulannya fadilah yang kedua itu bahwa ada satu malam yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Keutamaannya adalah bahwa di malam itu Allah memperhatikan melihat hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, plus bagi ada orang yang bertobat memohon ampun kepada Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya. Nah itu yang kedua. Nah, ini season kedua. Berarti begini Ustaz. Jadi kalau Ramadan tuh ada malam Lailatul Qadar, ya kan? Sementara Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban dan itu tidak dimiliki oleh malam-malam yang lain. Kalau Rajab mungkin ada malam 27 Rajab. Pada bulan-bulan yang lain tak kita temukan. Tapi ada juga mungkin Zulhijjah malam 10 Zulhijjah, Syawal malam 1 Syawal, Rajab tanggal pada Muharram itu tanggal 9 ya Ustaz ya 10 gitu. Tapi mungkin pada nisfu Sya'ban ini memang ada kelebihan perhatian Allah kepada makhluk-makhluknya. Ya kecuali dua tadi ya Ustaz ya. Orang yang syirik kepada Allah sama orang yang SKT yang tak cakapan. Nah, ini perlu dijelaskan juga nih Ustaz. Kadang-kadang kita memahami orang yang nggak diampunkan tadi nih, musyrik dan orang yang SKT tak cakapan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikir musyrik itu cuman hanya kita menyembah pokok kayu. Iya. Kita menyembah palang salib misalnya. Tidak. Yang hari ini kalau ada keluarga besar MTS Mu'alimin, siapapun dia, kalau dia itu menggantungkan harapannya kepada selain Allah, contoh, mungkin adalah di antara kita ini yang sedang punya usaha, kanan kiri ada saingan. Ustaz. Tak sabar dia, tak yakin dia sama Allah. Lalu pergi dia ke Namborambi sana. Diambilnya lah nanti rambutnya apa segala macam, ditanamnya segala macam. Pergi dia ke dukun tuh. Nah, ini termasuk golongan ini. Jangan sampai kita seperti itu. Orang-orang datang ke dukun pakai jimat, pakai itu. Itu tak diampunkan Allah. Dan kalau orang yang sudah begini, tak mungkin tadi malam dia ikut malam nisfu Sya'ban Ustaz. Pasti dia ngapain Ustaz? Ya di dalam kamarnya lah dia. Ngapain? Bakar kemenyan lah pasti kan. Bakar kemenyan dia. Jadi tak ada itu. Kemudian orang yang musyahin ini orang yang tak cakapan. Orang tak cakapan itu bukan arti kata asal tak lewat, tak betul. Yang dari dulu-dulu dia pun ada dongkol sama orang lain. Tapi ketika masuk malam nisfu Sya'ban, tak ada kata maaf kepadanya. Maka kan biasa-biasa itu kalau ada orang jamaah masjid itu macam dibuat punggahan orang tuh peluk-pelukan, orang tuh makan ya Bu, maafkan ya Pak. Ini udah malam nisfu Sya'ban. Itu artinya apa? Mereka ingin bahwa memasuki malam nisfu Sya'ban ini mereka bersih hutang-hutangnya kepada manusia. Tak ada lagi tak bertegur sapa. Itulah mungkin warisan dari orang-orang tua kita. Nisfu Sya'ban atau bulan Sya'ban ini banyak kita saling memaafkan, berkumpul gitu ya Ustaz ya. Makan bersama. Apalagi nyambut bulan Ramadan. Tujuannya mungkin di saat makan bersama sudah ada rezeki orang yang masuk ke dalam tubuh kita. Walaupun kita tak tahu mungkin nasi yang kita makan itu adalah nasi orang yang tak kita cakapi gitu. Memang luar biasa apa yang diwariskan oleh orang-orang tua kita. Walaupun mereka tak tahu dalilnya, tak tahu petunjuknya, tapi apa yang mereka lakukan itu memang ternyata berdasarkan petunjuk agama kita. Nah, itulah dia terkait. Baik kerabat Mu'alimin dimanapun Anda berada. Yang kedua tadi fadilah dari bulan Sya'ban itu adalah ada malam spesial ya Ustaz ya. Edisi khususnya ada malam nisfu Sya'ban. Ini tadi hadis sudah dibacakan oleh Ustaz Mahmud Aziz tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban itu. Hadis yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal tadi. Ya pada malam nisfu Sya'ban tadi malam Allah melihat hamba-hambanya kemudian mengampunkan dosa-dosa kita ya Ustaz, kecuali dua orang yang tadi ampunkan. Orang yang syirik kepada Allah dan orang yang tak mau bercakap atau bermusuh-musuhan. Ustadz Mahmud, saya kira kita masuk ke kuis yang kedua. Oke. Tapi sebelum Ustadz sampaikan, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini.
زائر الروضة لا تنسى تبليغ السلام سلامي للنبي القرشي العربي يا عيني. Baik kerabat Mualimin dimanapun Anda berada, kita lanjutkan program Mualimin menjawab. Dan untuk sesi yang kedua ini ada kuis ya Ustaz, satu pertanyaan Iya. untuk kuis yang kedua. Kerabat Mualimin siap-siap berada di layar Androidnya atau layar handphonenya masing-masing, karena pemateri kita Ustadz kita akan menyampaikan satu pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh kerabat Mualimin. Siapa yang cepat, dia dapat untuk mendapatkan hadiah istimewa pada hari ini, susu kurma Lantabur persembahan dari PT Dua Cahaya Haramain, pelaksana ibadah haji dan umroh. Silakan Ustaz. Baik, para pemirsa sekalian, pertanyaan yang kedua ini adalah masih berkaitan dengan fadilah daripada bulan Sya'ban, khususnya di malam nisfu Sya'ban. Pertanyaannya adalah, coba sebutkan ada 2 golongan orang yang pada malam nisfu Sya'ban itu dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Padahal bulan nisfu Sya'ban itu, malam nisfu Sya'ban itu adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba sebutkan 2 golongan orang yang tidak mendapatkan ampunan itu. Iya, terima kasih Ustaz. Ini pertanyaannya baru saja kita sebutkan dan baru kita bincangkan. 2 golongan orang yang tak diampunkan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Belum selesai, sudah ada yang menelpon Ustaz. Karena murah Kita pertanyaannya. angkat. Baik. Halo, Assalamualaikum. Salam Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, siapa di mana Pak? Nama Muhammad Nasrullah, Jalan Garut 3 Ustaz. Oh, Pak Muhammad Nasrullah dari Garut 3 ya Pak. Ini memang Iya. penonton setia kami nih Pak. Silakan dijawab Pak. Ya Ustaz, jawabannya yang pertama orang musyrik, yang kedua orang yang tidak berteguran Ustaz. Iya, pertama orang musyrik, yang kedua orang yang tak berteguran. Bagaimana Ustadz Mahmud? Ya, baik. Betul, Ustaz. Betul ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Selamat Pak Nasrullah, jawaban Bapak sangat benar dan sudah didengarkan oleh narasumber kita Ustadz Mahmud Aji Sarahab. Mudah-mudahan kita tetap dapat melaksanakan ibadah sampai akhir bulan Sya'ban ya Pak. Sehat-sehat. Dan mohon kirimkan Amin, alamat Ustaz. lengkap ya Pak, Amin. supaya hadiah persembahan dari PT Dua Cahaya Haramain akan dikirimkan ke rumah Bapak, susu kurma Lantabur. Alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz. Yuk, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sudah dijawab Ustadz. Iya, alhamdulillah. Dari masyarakat Garut 3 Garut ini 3. Ustadz, Pak Muhammad Nasrullah. Tapi kalau ini Ustadz tanya kelas berapa, saya tak bisa jawab. Karena ini masyarakat. Masyarakat ya. Iya. Alhamdulillah ada masyarakat. Ada menyaksikan. masyarakat yang menonton kita. Baik, kita lanjutkan. Nisfu Sya'ban dari Ustadz. Iya. Salah satu fadilah bulan Sya'ban ada nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ada lagi Ustaz kira-kira? Baik. Ada satu fadilah lagi yang di mana di malam nisfu Sya'ban, masih terkaitan malam nisfu Sya'ban itu. Ada satu fadilah di dalam malam nisfu Sya'ban itu di mana ketika malam nisfu Sya'ban itu hadir dan kita beribadah di situ, salah satu ibadah yang paling ditonjolkan adalah doa, Ustaz. Nah, doa ini ketika malam nisfu Sya'ban dalam sebuah pendapat Imam Syafi'i dalam kitab itu beliau menyebutkan bahwa doa yang dilakukan atau dipanjatkan oleh seseorang di malam nisfu Sya'ban itu yustajab. Dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab itu disebutkan ada 5 waktu-waktu atau tempat di mana doa itu kalau seseorang berdoa dikabulkan. Dalam kitab itu juga disebutkan. Yang pertama itu pada malam Jumat, fi lailatil Jum'ah. Malam Jumat. Kemudian yaumil adha. Hari raya Idul Adha. Kemudian yaumul fitri. Idul Fitri. Kemudian fi awali yaumi Rajab. Awal Rajab, dan yang terakhir adalah fi lailatin nisfi Sya'ban. Jadi kalau tadi malam ada orang yang berdoa, Ustaz, doanya apa saja, hajatnya apa saja,
yustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi malam ada doa yang saya panjatkan Ustaz. Tapi tak boleh doa itu saya sampaikan. Iya, betul. Nanti marah pula orang rumah. Iya. Orang rumah yang marah. Iya, Itu dia. betul. Karena orang rumah yang minta doa itu Ustaz ya. Orang rumah yang minta doa itu bukan apa-apa. Iya, Pak betul, Iyam ini betul, ketawa pula Ustaz. Iya. Selalu negatif tinggi. Iya. Husnuzon bulan Iya, bulan tak apa-apa. Sa'ban. Yang penting doanya jangan menambah orang rumah Ustaz. Iya, tidak, bukan menambah orang rumah. Nah, Kalau itulah. doa permintaan orang rumah itu saya kira tidak ada masalah. Iya, pasti itu Ustaz, pasti. Nah, jadi gitu. Jadi Ustaz Muhayyan juga kalau tadi malam berdoa, para pemirsa juga tadi malam berdoa, ya yakin kita doa tadi malam itu diijabah oleh Allah. Kapan itu dikabulkan? Wallahu a'lam. Iya. Mungkin hari ini udah dikabulkan. Tadi saya udah dikabulkan Ustaz. Doa tadi malam langsung dikabulkan. Nah, tapi tak saya sebutkan satu persatu Iya, apa iya, itu iya, kan. iya. Mungkin ada doa-doa yang lain. Tadi malam doa tak satu, banyak doa tadi malam. Iya. Karena memang Maka- doa-doa tadi malam itu kan dikabulkan. Banyak saya minta. Iya. Tapi Allah akan kabulkan sesuai dengan timing dan waktu. Iya. Iya. Yang tadi itu memang agak kecil. Nah, yang cepat tuh yang kecil-kecil, mungkin yang besar nanti lah kan. Nah, itu dia. Jadi mohon bersabar lah. Kalau Iya, yang besar-besar ini betul. belakangan dia Ustaz. Makanya doa itu jangan minta besar-besar Ustaz. Sikit-sikit aja tapi rutin. Rutin, Nah, iya. itu pasti akan diturunkan oleh Allah. Iya, Gitu. iya. Baik, tarfaul amal, Allah akan angkat ibadah kita. Mm-mm. Kemudian ada malam nisfu Sa'ban. Kemudian yang ketiga tadi Ustadz ada malam itu salah satu di antara hikmah atau fadilahnya adalah doa kita didengar oleh Allah Subhanahu Iya. wa taala. Ini tiga yang disampaikan Ustadz. Mm-mm. Ada lagi kira-kira Ustadz? Atau ini yang secara spesifikasi yang kita katakanlah fadilah itu kan yang besar gitu ya Ustadz ya. Apakah ada lagi Ustadz kira-kira? Ya, kalau kita mau melihat fadilah-fadilah yang lebih dahsyat lagi, tak bisa kita sebutkan dalam waktu singkat ini. Iya, Nanti betul. baca sajalah kitab Duratun Nasin nih. Nah, nggak apa-apa lah saya sebutkan satu. Kadang-kadang ini kata Ustadz Muhayyan tadi, apa kira-kira hikmah yang wow gitu? Iya. Apa kira-kira yang nampak agak berbeda dari yang Iya, lain-lain itu? iya. Nah, dalam kitab ini disebutkan bahwa ada seseorang yang sudah meninggal dunia, kemudian di dalam kubur itu dia mendapatkan siksa dari malaikat mungkar dan nakir Ustaz. Dihajar habis-habisan dia. Bahkan Azab kubur ini Ustaz ya? azab kubur. Di azab kubur itu ternyata ketika ada orang yang mau menziarahi dia, berziarah ke kuburan itu, salah satu saudaranya, karena saudaranya udah lama nggak berziarah ke kuburan dia Ustaz. Ternyata pas udah dia niat, besoklah aku ziarah katanya ke kuburan saudaraku itu. Kemudian malamnya dia bermimpi. Nah, bermimpi bertemu dengan saudaranya ini. Dilihatlah muka orang yang meninggal ini, yang mati ini, mukanya itu pucat, kemudian badannya ini kurus kering, macam ada bekas-bekas kena gibal, kena siksa. Lalu ditanya sama saudara ini, kenapa kok kayak gitu? Dulu badanmu kokoh, dulu badanmu tegap, dulu badanmu tinggi, sekarang kok seperti ini keadaannya? Kata orang yang mati ini, aku disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Tapi paslah malam ini, malam nisfu Sa'ban, ketika kita berjumpa ini, aku nggak kena siksa. Kenapa? Dulu aku rupanya punya amalan. Pas waktu malam nisfu Sa'ban itu Ustaz katanya, aku pernah satu malam itu iktikaf di masjid. Ikut aku sama Ustadz Mahmud sama Ustadz Muhayyan waktu itu. Gitulah kira-kira. Iya. Jadi jamaahnya kan. Rupanya itu dicatat oleh malaikat. Nah, waktu pas malam nisfu Sa'ban ini aku nggak kena siksa Ustaz katanya. Gara-gara apa? Gara-gara aku ikut beramal waktu kita hidup di dunia itu pada malam nisfu Sa'ban. Hebat Ustaz. Jadi jangan takutlah kita Ustaz kalau udah malam nisfu Sa'ban ini, jangan takut kita kena siksa kubur lagi ya kan. Artinya bukan hanya kebahagiaan ataupun yang kita rasakan di dunia saja. Iya. Efek manfaat dari keberkahan Sa'ban itu akan kita bawa sampai ke alam kubur gitu Ustaz, ya. Iya. Dapat meringankan adab Kubur kubur kita. Wah, ini luar biasa. Ya mudah-mudahan kerabat mualimin, siswa-siswa kita Madrasah Sanawiyah Mualimin mendengarkan dialog kita ini. Karena tadi sempat saya Ustaz masuk ke kelas, saya bertanya, siapa yang puasa hari ini? Siapa yang puasa hari ini? Masih banyak juga yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Tapi alhamdulillah masih ada siswa-siswa kita, kalau sekelas itu ada sekitar 15 orang tunjuk tangan, saya puasa Ustaz. Kemudian saya tanya lagi, orang tuanya puasa. Puasa.
Nah ini mungkin ada efeknya Ustaz. Kalau orang tuanya puasa, insya Allah anaknya puasa. Iya. Tapi kalau kita tanya orang tuanya, anaknya, kenapa nggak puasa? Jawabannya karena tadi malam nggak dibangunkan sama Ayahnya. ayah dan ibunya. Ini kesimpulan-kesimpulan kita sementara begitu ya Ustaz. Iya. Ya mudah-mudahan anak-anak kami sekalian, apa yang dijelaskan oleh Ustadz Mahmud tadi ini luar biasa sebenarnya. Ayo kita gapai. Apalagi masih tingkat sanawiyah, sejak kecil kita sudah menggapai mendapatkan keampunan ya Ustadz. Kemudian kita mintakan keampunan untuk ayah, ibunda, orang tua kita, ayah, ibu kita, orang-orang yang mendahului kita, guru-guru kita. Kemudian kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan hidup dunia dan akhirat kepada kita. Insya Allah yang lain itu mengikut. Baik Ustadz Mahmud, kita sampai sudah pada penghujung acara Ustadz. Iya. Tapi kita masih punya kesempatan untuk menyampaikan satu kuis satu lagi Ustadz. Oh ya, satu lagi. Karena 3 kuis yang akan kita lontarkan, Baik. 2 sudah dijawab. Ini lengkap nih Ustadz. Siswa sudah, masyarakat sudah. Mudah-mudahan yang ketiga ini kalau bisa keluarga besar Mualimin ini kita harapkan. Oh ya, bisa. agak payah sedikit berarti. Ya, jadi grade-nya agak tinggi sedikit. Oke, Ustadz. baik. Silakan Ustadz. Kerabat Mualimin, sebelum kita mendengarkan pertanyaan dari Ustadz Mahmud, kita saksikan dulu jeda yang mau lewat ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu anjuran Nabi untuk harus selalu dilakukan adalah itikaf. Tapi banyak orang tidak tahu apa itu itikaf dan bagaimana caranya. Untuk menjawab masalah ini, terbitlah buku Risalah Itikaf. Hebatnya membeli buku ini ikut berwakaf. Wakaf untuk pembangunan masjid dan untuk derma-derma kehidupan kemaslahatan umat. Silahkan miliki ini karena Anda memilikinya juga ikut berwakaf. Judulnya Risalah Itikaf. Saya Dasat Latif dan sudah membaca dan memilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kerabat Mualimin dan keluarga besar Madrasah Sanawiyah Mualimin dimanapun Anda berada, tetap masih setia bersama program Mualimin Menjawab untuk mendengarkan satu pertanyaan kuis dari Ustadz Mahmud Aziz Harahap. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaan terakhir. Coba dulu sebutkan semua fadilah-fadilah puasa. Fadilah-fadilah daripada bulan Sya'ban yang sudah kita jelaskan tadi. Iya. Ya. Cukup Ustadz dari pertanyaannya? Itu saja. Iya. Itu saja. Memang satu Ustadz, tapi ini seperti guru Mualimin memberi pertanyaan ini Ustadz, satu pertanyaan Beranak. tapi cabang-cabang. Beranak. Sesuai dengan namanya Sya'ban. Iya, bercabang. Sya'ban. Oh iya betul. Betul. Silakan para kerabat Mualimin pemirsa dimanapun Anda berada, silakan sebutkan fadilah dari bulan Sya'ban dari apa yang sudah kita bicarakan dalam program hari ini Mualimin Menjawab. Kami tunggu jawabannya di nomor line telepon WA kita 0813 6214 3938. Ada hadiah menarik, susu kurma Lantabur, persembahan dari PT Dua Cahaya Haramain, pelaksana ibadah haji dan umroh. Silakan. Sudah ada yang masuk, ini Ustaz. Iya. Dah. Ini seperti ini terus, Tad. Iya. Langsung ada yang nelpon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di mana, Bu? Wardah. Siswa Ustadz. Wardah Yumna. Khalilah Yukna. Wardah Khalilah Yumna. Baik, ini juga penonton setia kita Ustadz. Oh, penonton Selalu ikut tayangan program Mualimin setiap hari. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Ya, silakan dijawab langsung. Ada 3. Iya. 1, diangkat amal ibadah langsung ke Allah. 2, melihat langsung hamba-hambanya dan langsung menghapuskan dosa-dosanya. 3, Halo, silakan dijawab langsung. Waktu kita terbatas. diangkatnya amal ibadah langsung ke Allah. Iya, itu sudah. Silakan. Lagi. Melihat langsung hambanya dan langsung menghapus dosa-dosanya. Iya.
itu tergabung ya. Baik Ustadz, sepertinya ini masih Ya, belum sempurna. belum sempurna. Saya kira mungkin Wardah Halilah Yumna nanti coba lagi ya untuk hari-hari berikutnya. Baik. Ya silakan. Bagi-bagi susunya Ustaz. Kalau bagi-bagi. dia sering-sering dapat bagi yang lain. Baik, kita tunggu penelpon berikutnya karena jawaban ananda kita masih kurang tepat. Silakan kerabat mualimin untuk menjawab. Pertanyaannya cukup sederhana, tapi memang harus mengikuti dialog kita dari awal sampai akhir ya Ustaz ya. Kalau nggak ngikut nggak bisa jawab ini. Nah, silakan sebutkan fadilah-fadilah bulan Sya'ban sebagaimana tadi yang sudah kita bicarakan. Saya tak sebutkan ada berapa, tapi silakan kerabat mualimin dimanapun Anda berada. Baik, sebelum kita menunggu telepon Ustaz, kita mungkin ada jadi bulan Sya'ban ini seperti yang saya sampaikan tadi cabang-cabang ya Ustaz. Iya. Cabang-cabang. Jadi sehingga cabang-cabang itu menunjukkan bahwa di situ banyak sekali fadilah-fadilah, ada keampunan, ada doa, ada malam mulia, kemudian ada puasa. Itulah mungkin disebut dengan syu'bah cabang-cabang itu. Nah, jadi kalau saya boleh menyimpulkan apa yang saya sampaikan, amat rugi ketika orang yang sampai dia umurnya pada nisfu Sya'ban itu tapi dia tak mau mengamalkan itu. Iya. Begitu ya Ustaz ya? Betul. Rugi sekali. Jadi oleh karena itu mungkin Ustaz Mahmud sudah memberikan penekanan kepada kita. Rugi sekali. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara kami, kerabat mualimin, jangan lewatkan. Kalau hari ini mungkin terlewat mungkin. Insyaallah kita berdoa kepada Allah ya Ustaz. Tahun depan Allah akan pertemukan kita di bulan Sya'ban. Saya mungkin ada doa Ustaz yang selalu dibacakan kalau masuk bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban sampai ke Ramadan, itu doa ya Ustaz ya. Iya. Allahumma barik lana Di Sya'ban. Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doa kita. Baik, ada yang masuk lagi Ustaz? Orang meminta ampun kecuali orang musyrik dan orang yang tidak bertakwa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Terputus Ustaz, Putus ya, belum rezeki berarti. Iya, belum rezeki. Baik, kerabat mualimin, silahkan hubungi kami. Masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Mumpung narasumber kita masih berada di sini untuk mendengarkan jawaban kita. Hari ini kita bersama Ustadz Mahmud Aziz Harahap, Sarjana Hukum Islam, guru hadis Madrasah Sanawiyah Muallimin. Ini hari ini sosok yang tampil hari ini sedikit agak berbeda nih dengan narasumber-narasumber yang lain. Kalau boleh saya sampaikan, slogan hari ini, dulu pemain bola, sekarang jadi Ustadz ya Ustadz. Iya. Nah, ini juga harus disampaikan. Jadi walaupun pemain bola bukan berarti. Itulah buktinya muallimin itu bukan kaleng-kaleng. Nah, itu dia. Iya betul. Tapi akhirnya back to basic Back juga to ya basic, Ustaz ya. Udah malang buana. Iya dulu. Ini saya yakin doa almarhum buya saya waktu malam nisfu Sya'ban ini. Iya. Kami juga yakin sampaikan kepada pemirsa dan kerabat muallimin yang hadir hari ini adalah narasumber kita. Ustadz Mahmud Aziz adalah putra dari Ustadz kami, Dr. Andes Haji Abdul Aziz Harahap, yang pernah menjabat sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Muallimin Unifa Medan. Dan mungkin saat itu Ustadz Masih jadi murid. saya juga masih murid, Iya. Ustadz jadi murid, dan saat ketika itu berdoa mudah-mudahan anakku jadi Ustadz, hari ini baru terkabul menjadi guru Madrasah Sanawiyah Muallimin. Tapi sempat jadi pemain PSMS ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Makanya hijau pakaiannya. Iya, baik. Dan hari ini bicara bukan tentang bola, Iya. bicara tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban atau bulan Sya'ban. Baik. Ya, kami ulangi lagi pertanyaannya, kerabat muallimin. Tadi sudah kita bicarakan tentang fadilah bulan Sya'ban. Jadi sudah dijelaskan, ada beberapa hal, silahkan tidak salah satu lah Ustadz Mahmud tadi minta semua dijelaskan. Cuman 3 kan Ustaz? Udah terjawab nih Ustadz. 2, satu lagi ya. Iya, silakan keutamaan bulan Sya'ban. Kerabat muallimin silakan angkat teleponnya, line telepon WA kita, hubungi 0813 6214 3938. Ya, Ustaz, jadi kalau dulu waktu pas main bola tetap puasa ya Ustaz ya? Tetap puasa. Tetap puasa. Tetap puasa. Ya. Tetap puasa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa dan di mana? Dengan Ayulan dari Parsiwit, dengan di Bajak 5. Siapa namanya, ulangin? Ayu. Ayu. Ayu, ya baik Ayu. Siswa muallimin ya?
Iya, Kelas? Ustaz. Kelas 8A reguler. Oh iya, kelas 8A reguler. Silakan Ayu, silakan langsung dijawab pertanyaannya. Kan? Halo. Ayu. Iya. Iya, silakan dijawab pertanyaannya. yang Jawabannya pertama silakan. pada malam Nisfu Sya'ban Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang menyekutukan Allah dan orang yang bermusuhan. Mm-mm. Yang kedua memperbanyak doa kepada Allah. Mm-mm. Yang ketiga melaksanakan sholat sunnah malam di malam Nisfu Sya'ban. Hmm. Iya, ada dua Ustaz, tapi satu kita nggak ada bicarakan malam. Iya. Fadilah ini. Iya, ini bukan fadilah, amalan, bukan amalan. Fadilah. Fadilah. Yang Ustadz Mahmud minta kepada kita adalah fadilah. Artinya apa sih ini hebatnya bulan Sya'ban ini? Begitu. Jadi ini yang diminta. Memang ini pertanyaannya grade-nya agak sedikit ditinggikan oleh Ustadz Mahmud, ya. Mohon maaf ananda kami Ayu, mungkin jawabannya masih belum tepat Belum lah ya tepat, Ustadz ya. Kita tunggu jawaban yang sempurna dari penelpon kita yang lain. Silakan, waktu kita masih ada sekitar 55 menit lagi. Kita tunggu telepon WA dari kerabat Mualimin ke nomor 081362143938. Jadi Ustadz, untuk menunggu telepon ini di penghujung acara, saya kira tetap masih dalam konteks puasa Sya'ban ya Ustadz ya. Iya. Ustadz pemain bola ke sana kemari. Jadi ketika saat itu main bola, ibadah puasa tetap dijalankan ya Ustadz. Alhamdulillah tetap dijalankan. Alhamdulillah. Ini sebagai contoh bagi kita. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Putus. Jadi kalau bertanding tetap main juga, puasa juga Ustaz. Apakah mungkin bulan Ramadan atau bulan Sya'ban bertanding? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, mohon maaf, penelpon tolong dimatikan dulu apanya ya, tayangannya ya, jangan menelpon sambil menyaksikan tayangan. Suaranya balik lagi ke studio. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dari mana? Siapa dari mana? Waalaikumsalam Ustaz. Iya, siapa ini? Di mana? Siapa namanya, Nak? Alia Khairunisa. Alia Khairun Nisa. Iya, kelas berapa? Kelas 8F. Iya, 8F. Ya, silakan dijawab langsung. 1. Diangkat amal ibadah kita. Iya. 2. Diampuni dosa kepada yang minta ampunan kecuali orang yang musyrik dan orang yang tidak bercakapan. 3. Mengabulkan doa-doa orang pada malam Nisfu Sya'ban. Iya, bagaimana Ustadz Mahmud? Ya, toyib. Toyib, alhamdulillah. Iya, Alia Khairun Nisa, kelas 8F nih Ustadz. Reguler ya. Reguler ya? Iya, reguler. Iya, terima kasih Alia Khairun Nisa. Mohon nanti dikirimkan alamat lengkapnya ke nomor line kita ya, ke WhatsApp yang sudah kita informasikan supaya persembahan hadiah persembahan dari PT Dua Cahaya Haramain susu kurma Lantabur dapat dikirimkan ke rumah Alia Khairun Nisa. Terima kasih. Makasih. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Kerabat Mualimin dimanapun Anda berada, sudah 3 pertanyaan yang disampaikan dalam program kali ini. Mualimin menjawab dan alhamdulillah banyak siswa kita yang mengikuti ini Ustadz, karena memang menghubungi itu agak susah Ustadz kan. Banyak yang masuk, tapi tidak semua pula jawaban yang benar. Tapi artinya kita bersyukur kepada Allah pada 15 Sya'ban ini program kita berbicara tentang keberkahan, kemuliaan Sya'ban. Banyak juga siswa kita yang mengikutinya. Dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini tentunya menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, kami berikan waktu 3 menit Ustadz untuk closing penutup. Mungkin ada yang disampaikan kepada kerabat Mualimin. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih kepada Ustadz Mohyan, kepada kerabat Mualimin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai
kesimpulan kita, penutup kita pada pertemuan kita hari ini adalah bahwa bulan Sya'ban ini adalah salah satu dari bulan-bulan yang mempunyai fadilah-fadilah atau keistimewaan-keistimewaan. Nah, keistimewaan itu tadi sudah disebutkan bahwa diangkatnya segala amal-amal ibadah kita, kemudian ketika kita mohon ampun pada malam nisfu Sya'ban kita diampunkan, dan doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang perlu saya ingatkan adalah bahwa bulan Sya'ban ini momentum juga kepada umat Islam, seluruh kerabat mu'alimin, termasuk kita juga Ustaz. Apabila masih ada utang-utang puasa kita, betul. Cepatlah diganti pada bulan Sya'ban ini. Apalagi terkhususnya kepada yang perempuan, ibu-ibu, istri-istri dan lain-lain sebagainya, tolong ini nanti puasanya diqadha selama bulan Sya'ban ini, supaya nanti waktu masuk bulan Ramadan tak punya utang lagi. Tak punya utang lagi. Nah, kalau nanti kan kena fidyah dia kan Ustaz, tambah fidyah. Nah, mungkin ini dapat kami sampaikan. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan Sya'ban ini bukan bulan Sya'ban yang terakhir bagi kita. Amin ya Allah. Dan kita dipanjangkan umur kita, khususnya masuk kita ke bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Dalam keadaan kita bersih di bulan Sya'ban ini, maka ketika nanti kita masuk ke bulan Ramadan, kita tinggal beribadah dengan tenang dan baik. Nah, mungkin ini Ustaz sebagai penutup. Baik, terima kasih Ustadz Mahmud Aziz Harahap SHI yang sudah hadir di studio dan telah memaparkan tentang fadilah bulan Sya'ban di hadapan kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan Ustadz menjadi ilmu bagi kami dan bagi kita semua. Insya Allah ke depan apa yang kita sampaikan bukan hanya sekedar menjadi pendengar kita, atau kita hanya mendengar, tapi insya Allah kita akan mengamalkan, dan kita minta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dalam hati kita. Amin. Ibadah-ibadah yang sunnah dalam hidup ini tetap kita jalankan sebagai penopang kekurangan-kekurangan ibadah kita pada masa-masa sebelumnya. Terima kasih kerabat Mu'alimin telah menyaksikan program Mu'alimin Menjawab hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok pada hari Selasa dalam program Mu'alimin berbahasa Arab, ya. Kami mohonkan dan kami minta partisipasi kerabat Mu'alimin untuk tetap dapat menyaksikan tayangan-tayangan kita setiap hari Senin sampai dengan Jumat setiap harinya dengan program yang berbeda. Ini dulu mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Amin. Terima kasih kepada Ustadz Mahmud sekali lagi. Mudah-mudahan lain waktu kita sambung Ustadz. Amin. Ya, sehat-sehat Ustadz ya. Yuk, sama-sama. Baik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.